Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Mbak Bidan. Kali ini kita mau bahas apa? Kali ini sebenarnya di luar medicine, di luar kebidanan, tapi sebenarnya banyak ada sangkut pautnya ya, mungkin secara tidak langsung. Jadi apa yang mau dibahas? Sesuai dengan judul yang di bawah, kita akan mau bahas itu. Oke. Cara melepaskan pikiran negatif. Oke, kita mau bahas itu ya, melepaskan pikiran negatif. Nah, sebelumnya aku tuh udah pernah bahas tentang basic hypnosis ya. Bahas basic hypnosis itu udah pernah sedikit nyinggung tentang pikiran negatif. Nah, kali ini lebih spesifik kita mau bahas, yaitu apa judulnya? Yaitu cara melepaskan pikiran negatif. Oke. Untuk sementara ini aku akan share-nya adalah 3 poin. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pertama adalah kenalan lagi yuk dengan diri sendiri. Oke. Kita akan kenalan dengan bagian-bagian dari diri kita yang mana nih ya, yang kita bisa rasakan sebenarnya kehadirannya, tapi kita belum kenal mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang udah kenal, tapi mungkin banyak juga yang belum kenal. Jadi kita akan mulai dengan diri kita yang kecil, yaitu siapa dia? Yaitu adalah small self. Oke. siapa sih dia ini ya? Kita kenalan lagi siapa sih dia ya. Yaitu si diri kecil. Siapa itu diri kecil? Ya, diri kecil yang merupakan bagian dari diri kita yang kejam, picik, egois, suka bersaing, murahan, licik, tidak bisa dipercaya. Terus apa lagi? Pendendam, terus suka menghakimi, hina, lemah, terus penuh penyesalan ya, rasa bersalah dan penyesalan, malu, sombong atau angkuh. Wow, diri kecil kita itu penuh dengan hal-hal negatif ya. Oke, kita harus kenal dulu nih siapa itu small self ya. Kita banyak sekali yang belum kenal dengan small self ini. Nah, ini adalah bagian kecil dari diri kita yang bertanggung jawab atas apa ya? Yang bertanggung jawab atas kebencian kita sendiri, rasa bersalah yang berlarut-larut, dan timbulnya beragam penyakit. Nah, dia sebenarnya punya sedikit sekali energi, tapi kehadirannya ini nih mampu nguras semua energi kita dan menurunkan respek kita terhadap diri kita sendiri. Wow, si energi kecil ini ternyata berpengaruh besar sama kita ya. Oke, Lalu kita juga punya yang namanya inner self, yaitu itu si kebenaran diri batin ya. Oke, yang sebenarnya si inner self ini mampu bersinar dan mampu membuat kita itu menemukan jalan menuju kedamaian. Jadi bisa membuka jalan menuju kedamaian. Nah, terus gimana nih caranya bisa menemukan si real inner self kita? Nah, supaya bisa membuka gerbang menuju kedamaian itu gimana caranya? Ada caranya. Kita bahas. Yuk, next. Cara untuk menemukannya adalah dengan menggunakan mekanisme pasrah. Pasrah itu sering kita dengar ya, mungkin. Nah, mekanisme ini sebenarnya berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa membuktikannya sendiri. Oke, mekanisme pasrah ini memiliki sebutan lain ya. Sebutan lainnya apa? Yaitu mekanisme pelepasan atau ikhlas. Oke, sering ya, mungkin udah mulai tahu arah pembicaraan kita kemana. Oke, sikap pasrah ini sejalan dengan sebuah ungkapan. Mungkin dari beberapa orang ada yang familiar dan ada yang tidak ya. Jadi seperti ini ungkapannya. Kenalilah dirimu, maka kebenaran akan membebaskanmu. Nah, sebenarnya tujuan aku share PDKT ini sebenarnya hanya untuk menghubungkan diri kita bersama ini dengan perasaan dan pengalaman batin kita sendiri, gitu. Nah, untuk prosesnya ya, itu akan dimulai sebenarnya secara otomatis gitu. Karena kita itu punya sifat jiwa itu mencari
pembebasan dari rasa sakit, penderitaan, dan kita punya keinginan mengalami kebahagiaan yang lebih besar gitu. Nah, lalu apa sih itu kondisi pasrah, Mbak Bit gitu kan? Kondisi pasrah punya makna atau punya arti itu bebas. Sehingga kreativitas atau spontanitas itu mampu diwujudkan tanpa adanya perlawanan dan campur tangan dari konflik batin. Nah, kita sebenarnya tuh bisa merasa bebas, bahagia, dan tidak tersudutkan oleh perasaan-perasaan kita loh, gitu. Nah, seperti inilah teknik itu. Jadi, kita merasa bebas, bahagia, dan tidak merasa tersudutkan oleh perasaan yang tercipta gitu ya. Nah, yaitu melepaskan ya, sebenarnya artinya itu kayak melepaskan apapun secara sadar dan sesering mungkin itu sesuai dengan kehendak kita. Itu inti teknik ini ya, gitu. Terus sadar atau tidak ya, sebenarnya kita itu membawa segepok perasaan, perilaku, keyakinan yang negatif sebenarnya tanpa sadar ya. Biasanya mungkin ada yang sadar yang ngerasa kita tuh bawa itu semua segepok ya, sebanyak itu, dan sebenarnya malah sudah terakumulasi gitu. Nah, kalau ditanya seperti apa sih beban hidup manusia itu seperti apa? Seperti ini yang dinamakan real beban hidup ya. Oke, nah ini adalah bentuk tekanan yang terakumulasi yang membuat kita sedih, terus merana ya, dan merupakan sumber berbagai penyakit. Dan aku sudah pernah mengalami itu. Adanya aku ngomong kayak gini karena aku pernah mengalami ya, dan sudah mulai masuk pada saat itu proses pembelajaran gitu. Nah, oke lanjut. Termezo ya. Tekanan perasaan yang terakumulasi ini sebenarnya melahirkan banyak pikiran. Satu perasaan ya misalnya itu bisa menciptakan ribuan pikiran selama periode tertentu. Dan parahnya kehidupan rata-rata kita sebagai manusia dihabiskan untuk menghindar atau melarikan diri dari gejolak batin, ketakutan, dan ancaman penderitaan. Sehingga bentuk penghargaan terhadap diri sendiri atau self-esteem setiap diri kita nih akan terus terancam, baik dari dalam maupun dari luar gitu. Kalau ditanya ada penelitiannya nggak sih? Ada dong, masa aku ngomong nggak pernah ada penelitiannya? Pasti ada. Apa yang udah aku sharing pasti sudah ada penelitian atau bahkan ya jurnal dan sebagainya lah ya. Gitu, sure, tentu ada. Ini sesuai dengan riset ilmiah, teori saintifik dari Gray La Violet ya, mengintegrasikan psikologi dan neurofisiologi. Oke, dalam penelitian mereka ini itu menunjukkan bahwa sifat perasaan mengorganisir pikiran dan memori. Itu menurut Gray La Violet tahun 1981. Oke, mohon maaf ya kalau misalnya salah penyebutan nama, mungkin karena lidahnya lidah Indonesia banget ya, jadi agak Oke, next. Nah, sampai sini seharusnya kita sudah mulai paham. Oke, yuk kita kenalan lagi lebih dalam dengan diri sendiri. Oke, next. Sadar atau tidak, kita itu memiliki 3 cara yang biasa kita pakai untuk menangani perasaan kita. Oke, 3 cara apa itu? Mungkin kita nggak ngeh ya. Coba ya, silakan tanyakan kebenaran ini ke diri sendiri. Oke, kita next. Yang pertama, menggunakan cara penekanan dan penahanan. Yang kedua, dengan ekspresi. Dan yang ketiga, paling banyak sering diomongin sama orang, yaitu pelarian diri. Oke, aku akan coba jelaskan secara singkat ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya mungkin ada kurang dipahami, boleh nanti chat aja atau enggak komentar di bawah. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya, secara singkat aja ya, kita coba secara singkat. Yang pertama tadi adalah penekanan dan penahanan, suppression dan repression. Nah, segebok perasaan yang terakumulasi itu akan membuat tekanan terhadap diri kita. Benar atau enggak? Pasti jawabannya benar. Ya, segepok perasaan yang sudah terakumulasi itu akan membuat tekanan terhadap diri kita. Dan kita menangani perasaan yang terakumulasi itu dengan cara itu, ditahan dan ditekan balik. Ini alasannya. Kenapa kita memiliki kecenderungan cepat marah, terus perubahan mood yang cepat, ya kan? Perubahan suasana hati. Terus tegang otot leher, punggung, terus sakit kepala, kram, menstruasi terganggu, ya kan? Siklus menstruasi terganggu, terus pencernaan terganggu, insomnia, hipertensi, alergi sekalipun itu termasuk loh. Alergi loh.
Nah, karena aku udah pernah merasakannya. Oke, ini alasannya. Kenapa sih alasannya kita menahan dan kita tekan balik? Ini biasanya karena ada begitu banyak rasa bersalah dan ketakutan atas perasaan tersebut. Sehingga sampai kita sendiri pun bahkan tidak sadar, kita nggak menyadari sama sekali ya. Kenapa kita bisa sampai tidak menyadari sama sekali? Hal ini karena perasaan itu tuh yang kita punya, perasaan yang kita punya itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan begitu mengancam baru muncul gitu. Jadi kita nggak sadar punya perasaan itu, tapi langsung masuk ke alam bawah sadar gitu. Oke? Nah, perasaan yang kita tahan itu akan ditangani dengan berbagai cara untuk dipastikan tidak muncul. Jadi tetap tertahan dan kita tidak sadar gitu, dan tetap tidak disadari oleh kita gitu ya. Oke, jangan tanya apa itu alam bawah sadar ya, aku udah pernah sharing ini di video sebelumnya, boleh dicek di basic hypnosis. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah ekspresi. Nah, ekspresi dari perasaan negatif adalah bentuk dari tekanan batin. Nah, yang dikeluarkan atau diluapkan. Tapi sebenarnya masih banyak yang ditekan. Jadi kita meluapkan tapi masih punya sisa. Kadang perasaan itu masih ada gitu. Jadi diluapkan tapi tidak menguap, hilang gitu loh maksudnya. Nah, ini poin yang sangat penting untuk dipahami jauh lebih dalam ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus jauh lebih dalam ya kan? Jawabannya adalah karena masih banyak orang ya di masyarakat kita, atau mungkin orang-orang terdekat kita sekalipun, masih percaya bahwa mengekspresikan perasaan, meluapkan perasaan, itu mampu membebaskan seseorang dari perasaan itu. Tapi faktanya mengatakan sebaliknya. Pada saat proses belajar ya, pada proses belajar semua ini, sebenarnya aku pun mempertanyakan ke diri sendiri pernyataan orang-orang yang kasih aku pendapat seperti itu. Udah luapin aja, nanti kamu akan jauh lebih tenang. Ya, mungkin ada yang seperti itu, udah luapin aja. Tapi kalau tekniknya salah, tidak akan sembuh, lebih tepatnya seperti itu. Ya, kalau kita aku ya, mungkin beberapa dari kita yang tipe kepribadiannya yang analisa ya, seperti aku juga mempertanyakan hal ini. Sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu ya? Saat aku mencoba sekalipun nih, tidak ada yang berhasil, nggak berhasil. Malah aku jauh lebih tertekan, jauh lebih stres dari sebelumnya. Setelah aku meluapkan ya. Ini aku. Karena aku pada saat itu belum tahu tekniknya, belum pemberdayaan diri, belum paham. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya kesalahan penafsiran. Karena kesalahan penafsiran ini, ya, ini sebenarnya kesalahan penafsiran. Karena kesalahan penafsiran ini membuat kita itu seolah-olah membuat kita itu seolah-olah paham dan meyakini sesuatu yang salah ini, Lalu kita seolah-olah seperti mendapat surat izin, lisensi untuk mengumbar atau mengekspresikan perasaan kita dengan menuangkannya berlebihan. Bahkan menuangkannya kepada orang lain ya. Masih mending kalau menuangkan buruk juga sebenarnya ya, menuangkan ke diri sendiri ya. Itu buruk, tapi lebih buruk lagi, bahkan akan lebih berbahaya lagi jika menuangkannya kepada orang lain. Karena ini bisa merugikan dan mengorbankan orang lain gitu. Jadi apa sebenarnya yang benar gitu ya? Apa sebenarnya yang benar itu? Jadi begini, yang sebenarnya ya yang dikatakan Sigmund Freud dalam karyanya psikoanalisis klasik itu adalah bahwa impuls atau perasaan yang ditekan harus dinetralkan, lalu disublimasikan, disosialisasikan dan disalurkan dalam cinta, kerja dan kreativitas yang konstruktif. Gitu. Oke, quotes singkatnya. Cinta sejati itu bebas dari ketakutan dan ditandai dengan ketidakterikatan gitu. Oke, kita lanjut. Kita bahas yang ketiga. Oke, masuk yang ketiga apa itu ya? Yang paling sering dilakukan mungkin ya, yaitu adalah pelarian diri. Jadi ini singkat banget ya penjelasannya. Ini adalah pelarian diri itu seperti merupakan upaya untuk menghindari perasaan melalui pengalihan gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, oke, sadar atau tidak, tapi yang perlu diketahui adalah kita mengeluarkan energi untuk membuat perasaan-perasaan yang tertekan dan tertahan, yang terus berkembang itu tuh tetap jangan sampai muncul ke permukaan. Nah, dari ketiga bentuk atau cara menangani perasaan, kenapa sih kita tidak mencoba melengkapi dengan cara yang keempat? Apa itu?
Yang sebenarnya kita pun punya, kita memiliki, dan kita sebenarnya tahu, tapi belum kenal. Apa itu cara keempat? Yaitu melepaskan perasaan. Sebenarnya dengan cara ini, energi di balik perasaan itu langsung terhenti dan efek baiknya adalah lepasnya tekanan. Dekompresi. Gitu. Nah, karena itu ketika kita pasrah dan melepaskan sebuah perasaan, kita membebaskan diri dari seluruh pikiran yang terkait dengannya. Ketika kita tahu nih gini nih, bagaimana sih cara berpasrah, itu tuh seluruh perasaan apapun bisa dilepaskan kapan saja dan di mana saja dalam sekejap, dan bisa dilakukan dengan mudah dan berkelanjutan. Kalau kita tahu bagaimana cara berpasrah, gitu. Jadi gini nih, ini supaya jauh lebih paham ya, jauh lebih paham dengan sikap pasrah, mungkin aku sedikit jelaskan. Pasrah itu berarti tidak memiliki emosi yang kuat atau berlebihan tentang sesuatu. Jadi gak masalah sih kalau misalnya itu terjadi, dan aku juga gak masalah kalau misalnya itu juga gak terjadi. Nah, ketika kita bebas seperti itu, ada pelepasan terhadap keterikatan. Nah, kita bisa dan tahu nih cara menikmati sesuatu yang membuat kita bahagia. Tapi kita tidak membutuhkan itu sebenarnya untuk membuat kita bahagia. Gitu ya. Paham ya? Quote singkatnya, apa yang ditawarkan kepada kita bukanlah sesuatu yang harus diperoleh. Oke, lanjut. Jadi ada hasil dari pelepasan itu sebenarnya terasa lebih cepat dan halus. Malah kadang kita nggak terasa ya, kita nggak tahu gitu. Malah kita tuh nggak menyadari lah bahasanya. Tapi itu efeknya itu kuat sekali. Terkadang bukan kita yang menjadi orang pertama yang tahu, malah terkadang sahabat atau keluarga terdekat yang menyadari perubahan kita itu. Nah, beberapa orang nih terkadang itu untuk melacak kemajuan itu banyak yang membuat daftar pencapaian ya. Mungkin ya beberapa orang seperti itu. Sebenarnya ini adalah bentuk ketidakpercayaan atau upaya menentang, sehingga akan meyakini diri sendiri kayaknya belum terasa deh efeknya. Kayak gitu tuh ya. Nah, hal yang umum bagi orang-orang yang biasanya menilai sesuatu itu dari pencapaian. Untuk mengklaim ya, kayaknya teknik ini nggak berfungsi deh, gitu. Nah, sesekali kita harus mengingatkan diri sendiri, seperti apa sih kita dulu sebelum memulai proses ini. Itu menjadi catatan penting. Kita perlu tahu nih, pelepasan perasaan-perasaan negatif sebenarnya adalah proses ya. Kita semua itu perlu tahu, ini adalah sebuah proses. Proses apa? Proses untuk melucuti ego. Yang dalam usaha kita ini, si ego terus-menerus melawan di setiap kesempatan. Jadi kita dalam usaha ini, si ego tuh akan terus-menerus berusaha melawan di setiap kesempatan. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan atau keraguan dari teknik pelepasan ini. Sehingga kita lupa untuk bersikap pasrah dan kembali melakukan pelarian diri secara tiba-tiba atau meluapkan perasaan. Ya, meluapkan perasaan-perasaan dengan mengekspresikannya. Gitu. Kok gitu sih ya? Memang karena ini salah satu triknya si ego ya. Si ego ini punya trik seperti ini, membuat kita tidak sadar, tidak menyadari dampak dari teknik itu sendiri sehingga ragu dan kita tidak percaya. Misalnya nih, ego tiba-tiba punya pikir kayak gini. Bahwa nih mekanisme pasrah tidaklah berfungsi gitu. Kayaknya memang masih sama aja, terus buat kita bingung, terus susah untuk diingat dan dilakukan. Nah, ini trik dari si ego, buat kita ragu. Nah, perlu kita garis bawahi di sini. Justru itu merupakan tanda kemajuan yang real. Gitu. Berarti si ego tahu kita memiliki senjata untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Gitu. Oke, jadi sampai sini harusnya udah mulai paham ya. Nah, jika hal itu, misalnya ini terjadi, solusinya apa? Cuman satu, yaitu terus melepaskan proses yang kita miliki terhadap seluruh proses pelepasan yang kita jalani. Dibiarkan saja ini kalau misalnya ada perlawanan muncul dan jangan dilawan balik. Biarkan saja, cuekin saja. Jangan kasih energi, oke? Jadi biarkan diri kita ini memiliki perasaan itu tanpa menolaknya.
mengekspresikannya atau takut terhadapnya, mengutuknya, atau bahkan bentuk perlawanan lainnya. Cuekin aja. Yang artinya di sini kita tidak perlu memberikan penghakiman atau lihat itu hanya sebagai ya udah sebuah perasaan gitu. Jadi nggak usah sampai mendramatisir lah jatuhnya. Tekniknya itu jadi gini. Kita yang sedang bersama perasaan itu ikhlaskan atau lepaskan saja semua usaha kita untuk kadang kita memodifikasi malah ya atau membumbui dengan cara apapun. Terus lepaskan juga nih semua keinginan kita untuk menolak perasaan itu. Semua keinginan kita untuk menolak perasaan itu. Jadi biarkan saja, tidak perlu kita tolak gitu ya. Mengapa seperti itu? Karena sebenarnya penolakan adalah bentuk perlawanan yang kita bisa membuat perasaan itu malah bekerja. Jadi yang bisa membuat perasaan itu malah semakin energinya semakin besar gitu. Ketika kita berhenti melawan atau berhenti mencoba untuk memodifikasi, perasaan itu akan berubah dengan sensasi yang jauh lebih ringan. Jadi, perasaan yang tidak dilawan akan lenyap begitu energi yang mendasarinya menguap gitu. Nah, sebenarnya nih mekanisme pelepasan atau ikhlaskan ini itu adalah kemampuan yang natural, kemampuan yang sebenarnya semua orang itu punya, gitu ya. Pelepasan ini akan terjadi terasa nih manfaatnya pada pada satu momentum tertentu, ya. Jadi ada satu momentum tertentu yang bisa kita menyadari itu dan tidak sulit untuk mempertahankannya setelah kita mau memulainya. Nah, contohnya kehidupanku ya, mungkin aku contohnya langsung padaku sendiri. Nah, dan ini terjadi malah sebelum aku tahu teorinya ini seperti ini gitu ya. Penjelasannya, teori atau bahkan hasil penelitiannya sebelum aku tahu, aku sudah mulai tanpa sadar mempelajari ini semua gitu. Jadi kita akan menemukan, jadi pada saat itu aku menemukan suatu momen yang dimana aku bisa merasakan manfaatnya saat metode ikhlas atau pelepasan itu terjadi. Gitu. Jadi semakin tinggi kita merasakan, semakin mudah kita melepaskan. Dan saat itulah saat yang tepat untuk kita nyelam ya, cari tahu ke dalam diri sendiri itu jauh lebih dalam dan melepaskan banyak hal. Kita didapat kesempatan itu ya untuk menyelam lebih dalam ke diri sendiri dan untuk melepaskan banyak hal. Dalam hal ini adalah tumpukan sampah yang ditekan dan ditahan. Mungkin pada mulanya jika seseorang nggak akrab ya pembahasan tentang perasaan kayak gini nih, sering disarankan untuk memulai itu dengan mengamati saja. Mengamati apa? Mengamati perasaan-perasaan kita sendiri gitu. Tanpa niatan untuk melakukan apapun. Jadi lebih ke perenungan ya atau introspeksi tanpa ya udah cuman mengamati saja. Nah, dengan cara ini biasanya akan lebih jelas hubungan antara perasaan dan pikiran gitu. Mungkin bagi tipe kepribadian yang seperti aku, yang setipe lah ya mungkin, ini akan berkutat dengan diri sendiri itu jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam. Sehingga banyak hal yang didiskusikan nih dengan diri sendiri. Atau terkadang kita itu kayak kelihatan bengong, termenung, melamun ya. Tapi sebenarnya tipe kepribadian seperti aku sedang melakukan perdebatan dari dalam. Nggak kelihatan, perdebatan dari dalam. Hal ini sebenarnya sedang berusaha mencari solusi terbaik. Nah, sebelum menemukan solusi inilah kita akan melakukan pengamatan tentang diri sendiri. Gitu. Nah, nanti akan aku share ya contohnya, kayak gimana sih maksudnya dari Mbak Bidan ini. Nah, dan tanpa kita sadari, di sini kita mulai mengenal diri sendiri jauh lebih dalam. Itu untuk yang biasanya tipe kepribadian seperti aku, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang nggak setipe, mungkin karena aku kan tipenya introvert nih, yang nggak setipe maksudnya extrovert lah ya, mungkin juga bisa melakukan ini. Karena introspeksi, terus pendalaman diri sendiri, pemberdayaan diri sendiri itu bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Oke. Kita mau next ke subjudul yang kedua dan ketiga. Next. Untuk poin kedua, siap mempertanyakan setiap perasaan kita dan temukan jawabannya. Ketiga adalah jujurlah dengan diri sendiri. Kita masuk ke pembahasan. Nah, oke, secara intuitif sebenarnya kita tahu bahwa di suatu tempat itu punya jawaban akhir atau penyelesaian dari masalah. Hanya saja kita tanpa sengaja itu nyungsap atau terbelusuk masuk ke lorong sempit, tikungan gelap, masuk ke jalan-jalan kecil, lorong-lorong buntu bahkan ya.
gitu. Jadi kita tuh tahu jawabannya tuh sederhana. Sebenarnya kita punya jawaban sederhana. Saking sederhananya kita sendiri tidak menyadari atau tidak melihat, nggak bisa lihat hal itu atau jawaban sederhana itu. Sebenarnya nih, kita ya itu akan dan bisa menemukan guru di dalam diri kita sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya punya guru di dalam diri kita sendiri. Yang pada akhirnya kita akan menemukan real inner self kita. Secara tidak sadar ya, kita selalu mengetahui bahwa inner self itu ada di sana secara tidak sadar ya. Kita akan memahaminya karena kebenaran akan terbukti dengan sendirinya dan itu berada di dalam diri kita sendiri. Beberapa orang nih di sekelilingku, sekarang mungkin kalau nonton ini paham ya, mungkin ya, yang dekat sama aku mungkin paham. Selama ini dari akhir SMA kalau nggak salah, akhir SMA aku tuh selalu mengatakan aku punya guru, padahal bukan guru bimbel ya. Mungkin orang mikir-mikir punya pikiran aku tuh les bimbel dan sebagainya gitu ya. No, bukan ke situ arahnya. Sebenarnya aku tuh punya guru. Siapa guru-guruku itu? Mereka adalah diriku, pengalamanku, pembelajaranku. Itu. Oke, next. Nah, tidak masalah ya sebenarnya kita itu jadi skeptis. Karena kita tuh sudah berulang kali kita mendaki lereng licin sebelumnya. Malah disarankan jadilah skeptis. Jadi skeptislah sesuka kita. Memang benar disarankan untuk tidak memunculkan antusiasme yang berlebihan untuk jaga-jaga nih kalau ada kekecewaan nantinya. Karena itu alih-alih antusiasme, pengamatan yang tenang itu akan bekerja lebih baik bagi diri kita gitu. Ini juga sesuai dengan kepribadianku gitu, dimana aku selalu nih mempertanyakan banyak hal ya, agak cerewet sebenarnya ya, mempertanyakan banyak hal dengan memiliki kemungkinan jawaban. Jadi nggak hanya mempertanyakan, tapi menganalisa kemungkinan jawabannya. Nah, hal ini sebelumnya tanpa sadar aku lakukan karena aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ke depan. Dan aku harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Dan semua dilakukan dalam ketenangan. Dalam hal ini, diskusi dengan diri sendiri, gitu. Nah, ini pembahasan sebelumnya ya. Aku tadi mau kasih contoh di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang aku mau share contohnya. Contoh kasusnya dengan aku aja ya. Contoh kasusnya itu kayak gini. Jadi, contohnya itu, aku kehilangan paspor nih. Pasporku hilang beberapa hari sebelum aku berangkat nih. Sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, karena aku nih orangnya tipenya perfeksionis gitu ya. Jadi tuh aku cek semua perlengkapan yang harus aku bawa itu detail. Sampai aku punya listnya sendiri. Checklistnya sendiri apa yang perlu aku bawa ya. Itu aku punya rentetannya. Nah, suatu ketika aku itu, memang karena aku terlalu perfeksionis ya. Jadi, hamin sekian hari aku cek ya. Untuk memastikan tidak ada yang terlewat gitu ya. Saat aku checklist nih, udah cek sama sesuai checklist ya. Oh ada gitu loh, kayak gitu ya. Oh udah semua nih, udah masuk nih. Ternyata ada satu yang aku nggak bisa temuin. Apa itu? Pasporku ya kan. Pasporku nggak ketemu. Padahal aku ingat-ingat kayaknya kemarin udah ada checklistnya, tapi kok nggak ada. Kemana ini pasporku kan gitu kan? Panik lah di situ ya. Paspor keselip di mana udah panik duluan karena nggak ketemu, dicari di sekitar koper nggak ketemu. Hilang ya kan, panik dah tuh muncul kan, paniknya muncul di situ, panik muncul terus batin pikiran ya kan itu bentrok ya kan, nyari ya gimana lah ya, riweh lah nyarinya lah, udah kepikiran nih jangan di sini nih cari nggak ada, nggak ketemu tuh. Semua yang terbesit di pikiran itu dicari sampai koper dibongkar, dicari lagi dari ulang, dibongkar, dibalikin ya, dicari tuh, udah berantakan lagi dari si koper ya. Sampai ngucap nih mulut, ngomong kayak gini, bego banget sih gue, ya Allah bodoh banget gitu ya, bodoh banget sih kok bisa sampai hilang, padahal kemarin ada, ledor banget sih ya ampun, dia tuh kalimat kasar ketemu kalimat kasar keluar, kata-kata kasar keluar. Dan pada kalimat kasar udah keluar nih karena ya udah nggak ketemu, dicari nggak ada gitu kan. Padahal jadwal keberangkatan udah, aduh, padahal besok udah mau berangkat gitu kan. Udah panik, naik kan, emosi naik, amarah naik banget nih, tinggi sekali. Malamnya aku coba cek, malamnya aku kan udah cek tuh, udah capek juga karena seharian ngecek nyari nggak ketemu, panik pula gitu. Terus dalam hati, terus ngucap begini. Ya udahlah, nggak jadi berangkat ini mah, kesel. Nggak jadi berangkat ini mah, nggak jadi kerja sambil liburan, nggak bisa dapat pengalaman besar, gagal dapat promosi, emosi ya, nadanya tinggi ya kan. Terus saat mau istirahat sekalipun pada saat itu ya,
masih nggak bisa tenang, masih gimana ya, belum masih ada rasa kesel karena belum ketemu kan, sekaligus penasaranku mengenai gimana sih kesulitnya tuh paspor kok sampai nggak ketemu gitu ya. Sampai akhirnya aku berkata pada diri sendiri, ya udahlah, kalau memang yang nggak diizinin berangkat ya udahlah, mau apa lagi gitu, nyari juga nggak ketemu kayak gini gitu. Kalau lagi pula juga aku ya paling ya udahlah gitu, lagian pula aku juga bisa dapat kesempatan lain di lain waktu gitu ya, kataku sambil tiduran di kasur, berbaring di kasur. Lalu di sini aku mulai, saat aku berbaring ya, nafasku mulai teratur, nafas rileks, itu udah mulai itu. Karena aku udah berbaring, karena posisinya aku udah, ya sudahlah gitu, pasrah ya. Kayak ya kalimat pasrah tuh kan, ketemu lagi, kayak ya sudahlah, udah rileks tuh, nafasnya udah naik turun. Naik turunnya rileks ya. Kalau rileks berarti pernafasan perut, ya itu udah mulai tuh. Lalu aku di situ mulai masuk penyelaman diri sendiri atas tragedi hari itu. Karena aku sadar pada saat itu aku pasti belum bisa tidur, belum bisa istirahat karena masih ruwet ya kan, kepikiran. Tapi nafasnya udah mulai rileks. Sehingga secara sadar aku di situ mempertanyakan penyebab itu semua terjadi. Mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa itu bisa terjadi? Mulai nih diskusi. Kenapa ya kok bisa lupa naruh paspor ya? Padahal kemarin udah rapi, udah siap. Jarang banget nih aku kayak gini nih lupa. Padahal aku checklist. Kenapa ya hari ini kok bisa aku sekesel ini, marah-marah juga lagi. Padahal loh ya udah, kalau memang misalnya paspor hilang ya udah, kalau aku jelasin ke Kementerian Kesehatan ya pasti akan memaklumi juga sih. Dan pasti ada kemungkinan bisa diundur sampai paspor aku ketemu. Sebenarnya apa ya? Kenapa? Apa salah dari semua ini? Apa yang salah dari aku? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa kayak begini aku ya? Aku udah mulai ke situ tuh. Terus aku udah mulai nafas jauh lebih dalam nih, hembusan nafasnya jauh lebih pelan, lebih narik nafas panjang. Gitu, jauh lebih dalam. Ini aku lakuin berulang kali. Di sini aku masuk ke dalam diri sendiri jauh lebih dalam. Seketika di sini agak berkaca-kaca mataku. Aku melakukan diskusi dengan diriku sendiri. Di sini. Tadi sudah mempertanyakan, kali ini diskusi. Kayaknya aku lebih sensitif deh sejak aku dapat surat tugas turun. Coba ingat-ingat deh, kayaknya saat surat tugas turun itu aku jauh lebih sensitif. Aku lebih gelisah sejak itu. Aku kayaknya nggak ikhlas deh saat aku dapat surat tugas itu. Kayaknya aku belum siap deh. Aku mempersiapkan banyak hal untuk orang tercinta di rumah, tapi aku sensitif, marah-marah, cepat emosi saat sejak surat tugas itu turun. Kayaknya aku belum merasa cukup deh, kayaknya selalu merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan, melengkapi semuanya di rumah. Padahal orang tercinta kayaknya udah mendukung semuanya, orang tercinta mensetujui semuanya. Kayaknya sebenarnya aku bahagia, tapi aku juga sedih sejak surat tugas itu turun. Pertanyaan sekaligus pengakuan penutup ya. Dari semuanya, aku tuh bilang kayak gini. Kamu belum ikhlas ya untuk pergi. Kamu sebenarnya takut meninggalkan orang tercinta. Itu. Nah, di sini mulutku refleks memberi masih punya kesempatan pulang setiap 6 bulan sekali. Kamu juga masih punya kesempatan untuk ketemu by video call. Sekarang kan udah zamannya maju. Refleks ya, mulut sharing seperti itu. Terus mulutku juga seketika ngomong, iya juga sih, kenapa ribet banget ya aku gitu. Sambil ngomong kayak gitu ya, seketika itu perasaan tuh jauh lebih damai. Kayaknya ngerasa damai, ngerasa tenang, dan aku langsung ingat di mana pasporku. Lucunya gitu ya, seketika ngomong gitu langsung gitu ya. Terus oh iya ya, aku tadi naruh paspor di sini, langsung ingat. Dan bahkan itu berada paspornya itu di tempat aku nyari, aku lewatin dari tadi itu nggak ketemu, ternyata ada di situ.
Bahkan itu udah aku cari di situ berulang kali ya. Nah, hanya blocking bawah sadar yang bisa menjelaskan kenapa aku tidak bisa inget aku naruh paspor di situ. Lucu loh. Singkatnya itu aku malah endingnya aku malah ketawa untuk diri sendiri, menertawai diri sendiri. Terus tiba-tiba ya pada saat itu kondisi emosional itu berubah ceria, terus ada rasa bersyukur dan bahagia, nggak jadi frustasi sama sekali. Nah, diskusi positif seperti ini nih ya, mempertanyakan banyak hal dengan tujuan membedah perasaan yang menimbulkan jutaan netting nih. Di sini kalau kita diperhatikan, aku juga melibatkan penahanan, pelarian dan ekspresi ya. Nah, dari diskusi positif ini nih yang bagus tuh kayak begitu ya. Memang kita melibatkan itu semua, tapi setelah itu aku masuk ke tahap ikhlas, melepaskan, pasrah. Terus dengan solusi dan jawaban dari perasaan yang kita miliki, yang kita temukan di diri sendiri. Makanya hasilnya cepat dan bagus gitu ya. Contoh lain, ya contoh nggak cuma satu ya, kadang tuh ya. Masih dengan kehidupanku. Jadi ini mungkin apa ya? Pengalaman kerja pertama, ya, pengalaman kerja pertama dan pengalaman kehilangan pekerjaan pertama aku. Ya, sebenarnya ini adalah ya pengalaman kehilangan pekerjaan pertama aku yang sebenarnya telah aku perjuangkan dengan usaha berdiri sendiri tanpa koneksi di sebuah vaskes, ya vaskes fasilitas kesehatan pada saat itu berada ya lumayan lah ya, berada dalam ya vaskes yang cukup dipandang. Disinilah muncul kegalauan karena aku kehilangan pekerjaan itu yang sudah aku usahakan. Lalu pada masuk ke dalam penyelaman diri sendiri. Lalu aku masuk ke dalam penyelaman diri sendiri dengan mempertanyakan banyak hal. Ini sebelum aku tahu teori ini atau pemahaman ini atau pemberdayaan ini. Nah, di sini aku mempertanyakan banyak hal. Apa aja yang aku pertanyakan kayak gini. Bisa nggak ya aku melepaskan kebersamaanku sama senior-seniorku yang baik? Terus bisa nggak ya aku melepaskan keterikatan pada ruang jaga, ruang kerja, rutinitas sehari-hari di vaskes? Itu dipertanyakan semua. Terus bisa nggak ya aku melepaskan kerinduan aku nanti sama senior-senior aku yang baik gitu ya? Itu diskusinya terjadi ketika aku berhasil mereduksi ya, kekacauannya secara sadar dengan mekanisme pelarian diri ini, terus penekanan dan ekspresi. Aku saat itu menyadari bahwa ada perasaan amarah yang menggelora nih. Lalu aku melihat amarahku ini terkait apa nih? Kebanggaan. Terus ada banyak amarah dalam bentuk kekesalan. Terus ada perendahan diri sendiri. Terus ada bentuk amarah yang diekspresikan terhadap diri sendiri ya. Di sini aku terhadap diri sendiri bukan ke orang lain. Amarah yang aku ekspresikan. Ada juga ketakutan yang cukup besar. Nah, dengan demikian, emosi-emosi yang terkait sekarang bisa diketahui nih secara langsung. Kita tahu emosi kita tuh apa aja gitu ya. Kita bisa tahu secara langsung. Nah, tujuan memasrahkan aspek-aspek kecil dari peristiwa hilangnya pekerjaan ini nih, yang mungkin tampak sepele ya. Sebenarnya tindakan itu menyetel pikiran kita untuk untuk memasuki mode pelepasan. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah untuk menyetel pikiran kita untuk memasuki mode pelepasan. Gitu. Perasaan-perasaan negatif kita telah kita akui dan kita hadapi. Nah, akibatnya perasaan itu tuh kehilangan dayanya. Nah, tiba-tiba muncul kesadaran-kesadaran bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi situasi, mengenali perasaan-perasaan kita dan melakukan sesuatu terhadapnya. Gitu. Menariknya ya, ketika hal-hal sepele itu dipasrahkan, peristiwa utamanya itu menjadi kayak nggak begitu menindas kita gitu loh. Gitu. Penjelasan dari fenomena ini adalah ketika kita memasrahkan satu emosi, kita memasrahkan seluruh emosi pada saat yang bersamaan gitu. Nah, penghargaan dan kepercayaan pada diri sendiri menjadi lebih besar nih ketika kita berhasil atau punya pengalaman sukses bertahan dari krisis. Pasti mungkin teman-teman yang pernah kehilangan pekerjaan atau apalagi itu pekerjaan pertamanya ya, dari riwayat pekerjaan itu pekerjaan pertama, kehilangan pekerjaan itu biasanya akan menimbulkan perasaan yang gimana
gitu ya. Kalau kita berhasil sukses malah bertahan di krisis itu penghargaan dan kepercayaan diri itu menjadi besar. Langsung gitu, kayak kita pas nanti kita dapat pekerjaan baru, kita tuh kayak punya pede. Aku tuh dulu kehilangan pekerjaan ini karena ini, dan solusinya aku bisa begini-begini, aku bisa bertahan karena ini gitu. Gitu. Ya. Nah, pengalaman pribadi dan klinisnya menunjukkan bahwa peristiwa emosional dan kejadian traumatis akan berubah drastis dan tersembuhkan jika kita mampu menarik makna dari itu semua, gitu. Jadi silakan dicoba. Jadi kalau kita, ya bahasanya ya kita ganti pikiran positif. Jadi kayak gini, aduh aku kehilangan pekerjaan, kenapa ya aku bisa kehilangan pekerjaan? Oh, kayaknya memang mungkin aku nggak cocok di situ karena sistem kerjanya kayak begitu. Sedangkan fisik aku selama ini aku kerja di situ selalu mengeluh. Aku punya mahnya jadi sering kambuh. Aku punya sakit dada yang sering kambuh juga. Padahal sebelumnya aku nggak punya. Nah, kita tahu, kita bisa menarik makna, kita bisa menarik ada makna di balik ke traumatis itu atau kejadian emosional atau peristiwa emosional itu yang mungkin berdampak positif buat kita. Positifnya aku resign, aku keluar dari pekerjaan itu ada positifnya. Aku bisa bangun usahaku sendiri. 2, aku punya pengalaman lain, ya kan? Aku bisa mencoba pengalaman lain. 3, aku sembuh dari alergiku gitu ya, atau mahku gitu ya. Nah, itu boleh silakan dicoba. Oke. Sebenarnya setiap emosi yang kuat itu gabungan dari emosi-emosi turunan. Dan emosi-emosi turunan itu bisa dibongkar ya, dibongkar. Jadi kalau ngerasa ini berat ya dibongkar dulu, kita tanganinya yang kecilnya dulu nih. Gitu ya. Jadi emosi yang kuat itu punya sebenarnya adalah emosi-emosi turunan atau tadi yang sudah terakumulasi. Yang sudah terakumulasi itu bisa dipecah. Dan itu bisa dibongkar. Ketika kita keluar dari tekanan emosional nih, perlu diingat bahwa mungkin ada satu porsi tertentu dari emosi tersebut yang sengaja ditekan dan dilarikan. Nah, sekarang emosi itu bisa diperiksa ulang. Yang aku pernah bahas ya, reprogramming. Ya, aku pernah bahas di pembahasan aku sebelumnya itu di judulnya? Basic hypnosis. Nah, itu reprogramming agar tidak lagi menimbulkan residu yang membahayakan. Nah, seperti kesedihan yang berlarut-larut, terus rasa bersalah, apalagi ya? Rasa bersalah yang nggak kita sadari lah ya. Terus bentuk penghargaan diri yang rendah itu bisa tertangani gitu. Seharusnya sampai sini udah paham ya maksud aku. Maksudnya udah paham ya, sudah tergambarkan jelas harusnya ya. Oke, lanjut. Nah, kayak insomnia nih. Nah, aku punya, mungkin aku nggak akan sebutin nama. Ini adalah salah satu teman SMA aku yang pernah curhat. Mungkin curhat ya tentang masalah tentang pikiran dan perasaan ya lebih tepatnya. Mengalami insomnia. Kenapa itu bisa terjadi? Dia mengalami insomnia. Aku udah mulai kasih sedikit, tapi memang kalau penjelasan seperti itu ya, atau sharing, diskusi, atau bahkan konsultasi sekalipun itu nggak bisa sekali pertemuan, apalagi dalam waktu singkat, atau bahkan melalui chatting WA ya, nggak bisa sebenarnya. Harus komunikasi 2 arah, harus sharing face to face, empat mata bertemu ya. Kalau aku bukan 4 mata ya, 6 mata sama kacamata ya, itu harus bertemu dan itu harus diulang, nggak bisa sekali pertemuan karena kita sudah terbiasa dari kecil dengan seperti kita sekarang. Jadi untuk reprogramming memang harus diulang. Nah, ini kejadiannya adalah dia punya insomnia. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa insomnia bisa terjadi? Tadi aku udah sedikit sebutkan ya alasan insomnia muncul itu karena apa ya. Ini disebabkan karena kita dihantui oleh pikiran-pikiran yang berkelebat tentang sesuatu masalah yang ketika kita memikirkannya berulang-ulang gitu. Kadang kita memikirkannya berulang-ulang sampai kita nggak tahu, saking banyak yang kita pikirkan sampai kita nggak ngeh sebenarnya masalah kita tuh apa. Itu karena sudah terakumulasi. Nah, kalau kita tidak masuk ke program atau reprogramming atau pemberdayaan diri mengenai pikiran dan perasaan tadi, pasrah dan mengikhlaskan, itu insomnia itu akan terus berlanjut. Gitu. Nah, quotes-nya, setiap pengalaman hidup, tidak peduli seberapa pedih atau getirnya, mengandung pelajaran atau pembelajaran yang tersembunyi. Ketika kita menemukan dan mengakui berkah tersembunyi tadi ya, yang ada di sana, itu penyembuhan pun akan terjadi. Gitu. Jadi, peristiwa-peristiwa kehidupan adalah peluang untuk kita bertumbuh, berekspansi, dan berkembang. Oke, jadi setiap pengalaman hidup kalau kita bisa tarik maknanya, kita bisa tahu maknanya, oh, jadi maknanya seperti ini toh. Oh, gitu ya.
set, tanpa harus dipikirkan, kita bumbuin, jangan-jangan ini bakalnya begini, jangan-jangan ini bakalnya begini gitu ya, jangan-jangan ini karena ini nih, karena disantet nih, karena ini nih, kayaknya pikiran negatif dengan dibumbui sebagai macam ya perasaan itu, wah jadi terakumulasi, bikin insomnia, mah naik dan sebagainya gitu. Oke, nah, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya lebih tepatnya punya aku, lebihnya punya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.